Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Selamat menyimak. Nah, ini lambangnya. Ada yang tahu cara membacanya? Cara membacanya yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, adapun teorema limit yaitu yang pertama, limit fungsi fx untuk x menuju a sama dengan L. Ada nilainya jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati a dari kiri sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati a dari kanan sama dengan L. Nah, jadi tanda negatif itu dari kiri, kalau positif itu dari kanan. Jadi kalau nilainya sama dari kiri dan kanan, berarti itu nilai limitnya. Nah, sedangkan jika limit fx untuk x mendekati a dari kirinya L1, dan limit fx untuk x mendekati a dari kanannya L2, berarti bedakan antara dari kiri dan kanan tidak sama ya L1 dan L2 nya, maka limit fx untuk x menuju a nya tidak ada. Nah, jadi dari kiri dan kanan itu harus sama agar nilainya ada. Kalau beda berarti tidak ada. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan limit fx untuk fungsi fx. Ada dua nih, 2x, rumusnya 2x untuk x-nya kurang dari sama dengan 4. Sedangkan rumus satu lagi 2x tambah 3 untuk x-nya lebih dari 4. Nah, berarti kalau yang kurang dari sama dengan 4 itu dari kiri, sedangkan lebih dari 4 itu dari kanan. Nah, ini kita menuju 4 berarti ya. Nah, kalau digambarkan melalui tabel seperti ini. Nah, biar kalian gak bingung, caranya gini aja. Jadi kalian substitusi aja 4 ke rumus yang pertama 2x. Berarti 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Yang itu dari kiri 8. Nah, yang dari kanannya 2x tambah 3. Nah, kalian substitusi 4-nya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 3 berarti 11. Nah, dari kiri dan kanannya sama beda. Beda ya. Berarti nilainya itu tidak ada. Soalnya dari kirinya 8, sedangkan dari kanannya 11. Berarti nilai limitnya tidak ada. Nanti kalau misalkan di soal ternyata setelah disubstitusi kedua-duanya sama, nah itu ada nilainya segitu. Tapi kalau beda tidak ada. Langkah-langkah menyelesaikan soal limit. Untuk menyelesaikan limit fx untuk x menuju a, caranya yaitu substitusi x sama dengan a ke dalam fx. Nah, misalnya ini nomor 1, limit 2x kuadrat dikurang 3x untuk x menuju 2 atau mendekati 2. Caranya kita tinggal substitusi saja. X-nya sama dengan 2, ganti x-nya dengan 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. Hasilnya adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2. Contoh yang kedua, limit x ditambah 3 dibagi 2 dikurang 2x untuk x-nya menuju 1. Nah, ini juga sama, kita substitusi. Jadi ganti x-nya dengan 1 karena x-nya mendekati 1. Jadi 1 tambah 3 per 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 4 dibagi 0. 4 dibagi 0 berapa? Ada yang tahu? Hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, contoh yang ketiga, limit x ditambah 2 dibagi x dikurangi 2 untuk x-nya mendekati negatif 2. Nah, kita ganti x-nya dengan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 2 per negatif 2 dikurang 2 sama dengan 0 dibagi negatif 4. Berapa 0 dibagi negatif 4? Yaitu hasilnya adalah 0. Nah, contoh selanjutnya, limit x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi x kuadrat dikurangi 4 untuk x menuju atau mendekati negatif 2. Kita substitusi dulu. Ganti x-nya dengan negatif 2. Masing-masing x ganti dengan negatif 2. Ternyata setelah kita selesaikan hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0 itu adalah tak tentu. Nah, nggak ada hasilnya 0 per 0, itu tidak tentu. Jadi kita harus pergunakan cara lain. Nah, untuk cara lainnya kita bisa dengan memfaktorkan, karena di sini ada kuadrat ya. Kita faktorkan. Yang atas faktorkan, yang bawah juga bisa difaktorkan ya. Masih ingat cara memfaktorkan?
Itu sudah kalian pelajari sebelumnya ya, cara memfaktorkan. Nah, setelah difaktorkan ternyata yang atas jadi x plus 2 dikali x dikurang 1, sedangkan yang bawah jadi x plus 2 dikali x min 2. Ada yang sama kan ya, kita bisa coret-coret, sisanya adalah x min 1 per x min 2. Nah, sekarang tinggal substitusi, ganti x-nya dengan min 2. Berarti negatif 2 dikurangi 1 per negatif 2 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 3 per negatif 4. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. Nah, berarti hasil yang tadi itu adalah 3 per 4 ya, bukan 0 per 0. Contoh selanjutnya, limit akar 16 ditambah x dikurang 4 per x untuk x-nya menuju 0. Nah, kita coba substitusi dulu. Ganti x-nya dengan 0. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadi kalau hasilnya 0 per 0, itu tak tentu, kita harus pergunakan cara lain. Karena di sini ada akar. Nah, kalau akar, cara menyelesaikannya itu adalah dengan dikalikan sekawan. Nah, sekawannya itu adalah yang sama dengan, kan itu akar 16 ditambah x dikurangi 4, berarti sekawannya itu adalah akar 16 ditambah x ditambah 4. Jadi angkanya sama, cuman beda tandanya. Nah, atas bawahnya kita kalikan dengan akar 16 tambah x ditambah 4. Nah, ini sama aja, masih ingat rumus A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, untuk yang pembilang, akar 16 tambah x dikurangi 4 dikali akar 16 tambah x plus 4. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Jadi, akar 16 ditambah x kuadrat dikurang 4 kuadrat. Per yang bawahnya, tulis lagi aja, x dikali akar 16 ditambah x ditambah 4. Oke, kita uraikan dulu. Nah, yang akar 16 tambah x kuadrat berarti akarnya hilang kan ya, jadi 16 ditambah x dikurang 4 kuadrat adalah 16. Kita sederhanakan, 16 dikurangi 16, 0. Nah, sisanya berarti x. Nah, atas dan bawah sama-sama punya x kan. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi x. X bagi x, yang atas jadi 1. Sedangkan yang bawah x bagi x 1. 1 dikali akar 16 ditambah x ditambah 4, hasilnya akar 16 ditambah x ditambah 4. Nah, sekarang kita substitusi x sama dengan 0. Jadi ganti x-nya dengan 0. Jadi 1 per akar 16 ditambah 0 itu akar 16. Akar 16 itu kan 4. Berarti 1 per 4 ditambah 4 sama dengan 1 per 8. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil dari soal yang itu adalah 1 per 8. Nah, sifat-sifat limit. Yang pertama, limit x menuju A. X-nya menuju A. Nah, di sini tidak ada X-nya, tapi ada konstanta K. Nah, maka hasilnya adalah tetap K. Jadi, kalau misalkan tidak ada X-nya, ada angka tapi nggak ada X-nya, hasilnya adalah tetap angka tersebut. Misalkan ini limit X menuju 2 untuk 3, berarti hasilnya adalah 3. Tetap 3 hasilnya. Nah, yang kedua sifatnya adalah limit x untuk x menuju A. Nah, tinggal ganti x-nya dengan A. Misalkan limit x untuk x menuju 2, berarti x-nya ganti dengan 2. Sama dengan 2. Nah, ini sifat yang ketiga. Limit k dikali fx untuk x mendekati A. Nah, konstantanya kita bisa keluarkan. Ya, contohnya seperti ini. Limit 3x kuadrat untuk x menuju 2. Nah, 3-nya kita bisa keluarkan dulu. Kita pisahkan. Dikali limit x kuadrat untuk x menuju 2. Jadi tinggal ganti x-nya dengan 2. 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 2. Nah, ini sifat yang keempat. Kalau ada limit fx tambah atau dikurang gx untuk x menuju A, kita bisa uraikan jadi limit fx x menuju A ditambah limit gx untuk x menuju A. Nanti kalau di soalnya kurang, berarti limit fx untuk x menuju A dikurang limit gx
untuk X menuju A. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita pisah untuk X kuadratnya dengan 2X. Nah, nanti masing-masing kita substitusi 3-nya. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3. Ini sifat yang kelima, sama tadi seperti tambah kurang, perkalian juga kita bisa uraikan ya. Uraikan dulu, nanti tinggal substitusi X-nya. Sifat yang keenam juga sama, kalau pembagian limit fx dibagi gx untuk x menuju a. Nah, kita bisa uraikan jadi limit fx untuk x menuju a per limit gx untuk x menuju a. Kita bisa uraikan ya. Jadi satu-satu yang atas dan yang bawah. Tinggal ganti x-nya dengan nanti di soalnya x-nya menuju berapa. Nah, sifat yang ketujuh ini juga sama, cuman ada pangkatnya. Jadi kita kerjakan dulu, substitusi dulu X-nya, ganti dulu X-nya dengan yang diketahui di soal, lalu tinggal nanti hasilnya tinggal dipangkatkan. Nah, ini sifat yang ke-8, ini juga sama. Ini ada akar. Kita kerjakan dulu yang di dalam akarnya, substitusi X-nya ganti dengan X-nya menuju berapa, karena X-nya menuju 5, berarti X-nya ganti dengan 5. Nah, baru nanti kita akarkan. Nah, seperti itu ya, itu tentang limit. Nah, jadi intinya untuk limit itu caranya itu adalah substitusi X-nya ke fungsi fx. Disubstitusi. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, berarti itu jawabannya. Tapi kalau hasilnya 0 per 0, kita harus pakai cara lain, bisa difaktorkan atau bisa dengan dikalikan sekawan. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh bertanya ya ke Ibu. Assalamualaikum.